Kenapa Tuhan yang Maha Kuasa itu mau jadi manusia lemah? Tuhan menciptakan manusia. Manusia ini jatuh dalam dosa. Dengan kebebasan kehendak kita, kita jatuh dalam dosa. Dan Tuhan berusaha keras untuk menarik manusia kembali dari dosa itu. Dosa itu menggigit kita demikian kuat sehingga kita tidak bisa karena kekuatan kita sendiri bangkit dari dosa itu menuju Tuhan. Maka Tuhan memberi banyak bantuan dalam kisah kitab suci, mulai dari nabi-nabi, orang suci, hakim-hakim, raja-raja, sampai terakhir. Akhirnya dia menjadi manusia dengan tujuan satu hal, mendampingi manusia yang lemah itu, kita ini yang mudah jatuh dalam dosa itu. Karena dosa pertama, kita itu selalu memilih yang dosa gitu loh, punya kecenderungan yang memilih yang dosa lebih besar daripada kecenderungan untuk setia kepada kehendak Tuhan. Maka Yesus datang untuk menemani perjalanan hidup kita yang penuh dengan godaan itu, supaya kita ini kembali lurus, kembali setia dengan kehendak Tuhan, lalu menghindari dosa. Nan perkasa cahaya sipa dalam sirna hidup aku tiba. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Lukas selalu menunjukkan bahwa Injil-Injilnya berkaitan dengan perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Demikian kuat ide ini atau tema ini, sehingga kekuatan itu, kemampuan Yesus untuk terus konsisten untuk menuju ke Yerusalem meskipun penuh dengan penderitaan, itu terus dikuatkan dalam doa. Maka tema doa pun menjadi kuat dalam Lukas. Yesus menampakkan kemuliaannya agar para muridnya juga punya kekuatan pada saat mereka menghadapi banyak pengalaman salib dan berat. Itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup kita, apakah kita terus-menerus berani menjalani hidup kita yang berat, yang sulit dalam doa-doa kita. Para saudara terkasih, sebenarnya dalam pertanyaan besarnya itu harus begini. Iya, kenapa Tuhan yang Maha Kuasa itu mau jadi manusia lemah? Mengapa dia repot-repot? Nah, itu jadinya gitu toh. Tuhan menciptakan manusia. Manusia ini jatuh dalam dosa. Dengan kebebasan kehendak kita, kita jatuh dalam dosa. Dan Tuhan berusaha keras untuk menarik manusia kembali dari dosa itu, dari kalau orang jatuh itu kan bisa bangkit dewe. Kalau ini nggak bisa. Dosa itu menggigit kita demikian kuat sehingga kita tidak bisa karena kekuatan kita sendiri bangkit dari dosa itu menuju Tuhan. Maka Tuhan memberi banyak bantuan. Kalau dalam kisah Injil, dalam kisah kitab suci, mulai dari nabi-nabi, orang suci, hakim-hakim, raja-raja, sampai terakhir. Akhirnya dia menjadi manusia. Dengan tujuan satu hal, mendampingi manusia yang lemah itu, kita ini yang mudah jatuh dalam dosa itu. Karena dosa pertama, kita itu selalu memilih yang dosa gitu loh. Punya kecenderungan yang memilih yang dosa lebih besar daripada kecenderungan untuk setia kepada kehendak Tuhan. Maka Yesus datang untuk menemani perjalanan hidup kita yang penuh dengan godaan itu, supaya kita ini kembali lurus gitu loh, kembali setia dengan kehendak Tuhan, lalu menghindari dosa. Nah, Allah itu menjadi manusia supaya kita mengerti. Oh, ini toh maksudnya, supaya Allah itu dimengerti. Kalau manusia itu
mau menjadi ilahi, menjadi seperti Allah, menjadi masuk dalam keilahian, sulit. Tapi kalau yang maha kuasa itu tidak menggunakan kemahakuasaannya untuk bermegah tetapi menjadi manusia lemah, itu bisa. Kalau orang yang tinggi itu membungkuk, itu lebih mudah daripada orang yang pendek itu menyamakan tingginya dengan orang yang tinggi. Maka Allah membungkukkan dirinya agar manusia yang rendah ini mengerti apa yang perlu dalam hidup kita. Nah, karena itu yang perlu satu, setia dengan kehendak Tuhan, meskipun kita ini harus mengorbankan banyak hal, harus susah. Orang yang baik itu susah, orang yang jahat itu gampang. Nah, karena itu butuh kekuatan. Para murid ini nanti sambil ngedumel itu, sambil ngomel ini ngikuti Yesus ke Yerusalem. Bahkan nanti ada yang bilang, mari kita mati bersama dengan dia. Dengan mengejek itu mau mengatakan bahwa kenapa ya Yesus ini tahu kalau mau menderita, tapi dia tetap mau menderita. Aneh ini Yesus ini. Itu dalam pikiran para murid. Karena itu para murid nanti tercerai-berai. Loh, ternyata kok kenapa begini? Nah, untuk mereka bisa kuat, maka pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman kekuatan, pengalaman-pengalaman rahmat itu kita butuhkan. Jadi kalau kita itu merasa bahwa iya ya, hari ini kok aku damai ya. Ini adalah rahmat Tuhan, anugerah Tuhan di mana kita diberi pengingat kekuatan bahwa iya, nanti ya kalau pas kamu ngalami hal yang berat, ingat nih loh, kamu sudah aku kuatkan. Ingat bahwa kemarin itu aku anugerahi dengan rahmat. Nah itu, jadi pada saat kenapa orang perlu berefleksi, merenung, supaya kita menyadari Tuhan yang menguatkan kita. Tanpa itu kita tidak pernah kuat untuk setia kepada kehendak Tuhan. Mudah jatuh dan digoda oleh kecenderungan kita sendiri. Nah, coba direnungkan sekarang. Satu, apakah aku sadar akan rahmat Tuhan yang sudah kuperoleh, yang sudah kualami? Dua, apakah pada saat aku merasa bahwa hidupku, apa yang kualami ini kok berat terus, sulit terus, kok rasanya sesak terus, ampek gitu ya, berat hidup ini? Apakah aku juga ingat bahwa Tuhan itu sedang bersama dengan aku? Maka kemuliaan Tuhan di gunung ini tidak membuat para murid harusnya lena, tetapi sadar bahwa ya, dengan kekuatan ini kita mau ngikuti Yesus yang akan menderita di Yerusalem. Menjadi orang Katolik itu mengikuti Yesus yang menderita, mati dan tetapi bangkit. Nah, sekarang tergantung kita, mau enggak ngikuti Yesus dalam setiap aspek kehidupannya dan penderitaan, mati dan kebangkitannya. Nah, sekarang coba kita renungkan, apakah aku terus berani untuk setia dengan kehendak Tuhan meskipun rasa-rasanya untuk setia itu beratnya setengah mati? Apakah aku berani untuk tetap melakukan yang benar dan yang baik, meskipun untuk terus melakukan itu, aku harus mungkin mengalami yang tidak enak, mungkin difitnah, mungkin dijelek-jelekan, mungkin hal-hal yang aku pingin tidak bisa tak capai gara-gara aku mau setia dengan hal-hal ini. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.